jamu, jamu. Mana ini tuh nggak ada yang beli jamu toh? Jamu, jamu. Ada teman-teman. Gini ya, jadi tugas mahasiswa itu tugas numpuk. Cari uang iya, masang gas iya, angkat galon tangga iya. Apa sih yang kurang? BTW, kenalin, nama aku Indigo Slianti dari Prodi Gizi Universitas Negeri Semarang. Usia aku 21 tahun. Kalau ngomongin soal tanggal lahir mungkin itu sudah terlewat gitu. Jangan pernah mengungkit kembali masa lalu bersamanya. Cailah. Nah, BTW, aku mau ngomongin apa ya? Oke. Banyak sekali hal-hal yang fenomenal yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah program diet. Nih, khusus untuk anak-anak ABG yang pengen punya badan langsing seperti gitar Spanyol, tapi salah prosedur implementasinya. Ada cerita, teman adikku sedang melakukan satu program, yaitu diet ketat. Nah, dietnya itu, syaratnya itu tidak boleh makanan yang bersumber dari bahan pokok. Bahkan dia tidak makan sama sekali. Karena apa? Bukannya program diet berhasil, malah nyiksa diri gak sih kalau program diet terlalu ketat? Di zaman Firaun pun program diet itu bukan tidak makan, melainkan justru makan. Tapi yang membatasinya makan setiap hari dengan kebutuhan kalorinya masing-masing gitu. Gak ada dimanapun program diet emang dia gak makan. Yang ada is dead gitu. Ngomongin soal program diet, banyak sekali yang perlu kita pahami apa itu diet. Banyak diet harus makan jeruk nipis kah? Diet makan setengah centong kah? Sebenarnya diet itu gampang, kita memahami apa itu makna dari diet. Nah, itu yang salah dan salah kaprah banget gitu. Kita bersyukur sekali berada di daerah tropis, khususnya di Indonesia. Banyak sekali kaya akan pangan lokal seperti buah, sayur, protein hewani, dan protein nabati. Nah, makanya dari itu manfaatkan pangan lokal di sekitar kalian gitu. Ngomongin pangan dan ABG, kita ngomongin apa lagi ya? Oh, aku punya cerita. Di sini ada yang suka nonton bioskop? Ada kan? Ada kan? Pasti ada lah, semuanya juga apa sih nonton bioskop pasti suka lah gitu loh. Kayak aneh gitu kalau nggak nonton bioskop itu, nggak sih? Yang anehnya itu dompetnya nih nggak ada. Aku suka banget nonton film, khususnya adalah film Indonesia. Tapi aku nggak tertarik sama film horor Indonesia. Karena apa? Karena film horor Indonesia itu banyak yang nipu, nggak sih? Ada satu cerita, waktu itu ada film yang memang katanya seru gitu. Terus aku nonton lah, walaupun memaksakan gitu, harus nonton film horor Indonesia gitu. Pada saat itu judulnya itu adalah Pocong 2. Setelah aku beli tiket sama teman-temanku, setelah nonton sampai selesai, aku mikir, kok di filmnya itu pocongnya cuma ada satu sih? Kan harusnya pocongnya ada 2 gak sih? Karena judulnya Pocong 2. Nah, aku tanya sama temanku, kok kalau tadi tuh pocongnya 1 gak sih di film? Kok di judulnya pocongnya 2? Itu seriesnya bu, katanya gitu. Nah, aku kira pocongnya itu memang ada 2, ternyata ada 1. Itu seriesnya kayak seri 1 sampai seri 2 gitu, lanjutan dari pocong seri 1 gitu. Itu semua pada ngetawain, itu aku malu banget diketawain sama teman-teman. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung berbagai macam nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, karena pada dasarnya tubuh manusia itu harus memerlukan zat-zat yang mendukung, seperti karbohidrat. Karbohidrat itu sebagai sumber zat tenaga. Lalu ada protein. Protein itu sebagai zat pembangun. Dan terakhir ada lemak, yaitu zat pengatur. Jika teman-teman mengonsumsi makanan yang sehat, artinya teman-teman memiliki tubuh yang kuat. Nah, jika memiliki tubuh yang kuat, pasti tentunya aktivitas itu akan mudah. Contohnya, membersihkan rumah,
lalu bekerja sehari-hari atau bahkan kuliah gitu, atau bahkan mungkin mengurus anak, sama halnya seperti saya mengurus anak. Yang salah itu pekerjaan mencuri ayam tetangga, itu perilaku yang tidak puji. Oleh karena itu, pangan adalah makanan sehari-hari. Jika tidak ada pangan lokal, kita mau makan apa gitu? Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari pertanian, seperti perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Karena mengingat program Indonesia terkait dengan gencarnya ketahanan pangan yang memfokuskan utama pada kesejahteraan petani. Mengingat 280 masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya kepada pertanian. Jadi teman-teman bersyukur banget kalau punya orang tua sebagai petani. Karena yang tadi saya bilang, petani itu sejahtera. Setiap hari dia memproduksi beras bertonton, bahkan berkintal-kintal. Untuk apa? Untuk dikirimkan ke luar negeri, bahkan dalam negeri negara kita sendiri. Jika tidak ada beras, kita mau makan apa coba? Jadi banggalah sebagai anak petani nih, gitu. Ngomong-ngomong, karena saya hidup di pesisir pantai dan sebagian laut adalah produksi perikanan, setiap hari saya selalu makan ikan. Karena makan ikan kalau misalnya tidak ada. Jadi berbanggalah jika orang tua kita adalah petani. Karena yang tadi saya bilang, katakan petani itu sejahtera. Gak sejahtera gimana? Wong setiap hari dia menghasilkan beras kok. Dia selalu memproduksi beras loh, bertonton bahkan berkuintal-kuintal. Dia eksplor ke luar negeri, bahkan di dalam negeri kita sendiri, baik itu komersial dan non komersial. Jadi banggalah kita sebagai anak petani, karena petani itu adalah sejahtera. Dan yang menguntungkannya lagi, aku selalu bersyukur karena aku tinggal di pesisir pantai, yang artinya aku bisa mengonsumsi atau makan makanan yang kaya akan protein berasal dari sumber laut. Kurang apa sih? Enak banget jadi anak petani, iya. Tinggal di pesisir pantai, iya. Makan setiap hari ikan, iya. Pengennya hidupnya gratisan gak sih? Nah, dari tadi aku ngomong terus dan lama-lama ini kok jadi pegel ya. Mungkin aku turunkan terlebih dahulu ya, karena aku punya satu cerita. Oke, sekarang kan lebih enteng. Fakta mitos tentang pangan. Karena kan kalau keputihan itu mungkin berkaitan dengan kebersihan gitu, atau bahkan karena hormon, kan bisa juga ya. Bukan semata-mata karena timun menjadi keputihan, itu salah besar. Yang ketiga adalah telur. Pasti teman-teman udah kebayang nih, benak telur bisa menimbulkan bisul gitu. Ternyata salah. Faktor pendorong utama bisul itu bukan karena telur. Bisul itu akan muncul karena adanya bakteri Staphylococcus aureus, yaitu bakteri yang terdapat dalam kulit dan hidung. Jadi munculnya bisul itu ketika ada kulit yang terbuka atau terluka, atau bahkan gigitan semut. Nah, bakteri tersebut tuh kan masuk sehingga menyebabkan bisul. Nah, adapun beberapa yang memang mereka itu alergi terhadap protein telur, itu akan menyebabkan bisul. Bukan semata-mata bisul itu dikarenakan telur. Jadi kalau misalnya terlalu banyak makan telur, maka dia akan bisulan terus gitu. Nggak seperti itu ya teman-teman. Oleh sebab itu, fakta mitos terkait pangan perlu kita luruskan gitu. Karena masih banyak loh yang terjadi di masyarakat yang belum mengetahui tentang pangan gitu, khususnya pangan lokal. Oleh karena itu, menjadi seorang ahli gizi itu membutuhkan tantangan yang besar. Selain merubah persepsi yang keliru di lapisan masyarakat,
ahli gizi juga sebagai agen of change, perubahan untuk mewujudkan Indonesia sehat. Karena pada dasarnya, kesehatan merupakan kunci utama untuk mendorong pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.